Gaun tidur ini. Kamu terlihat lebih baik memakainya daripada dia. Tentu saja. Ethan, kamu memilih gaun tidur yang bagus untuk Clara, ya? Vivian. Vivian. Perutku sakit sekali. Vivian. Ankaman Kiguguran. Vivian. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Dr. Clara adalah murid langsung dari penyembuh berhati mulia, dikenal di bidang ini sebagai penyembuh ajaib. Dia tidak pernah terlihat di depan agar dia datang ke rumah sakit kami kali ini. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Anda terlalu baik, Direktur. Saya Dengka. Prosedur pencegahan keguguran terancam pertama yang berhasil dipimpin oleh Dr. Clara berhasil menyelamatkan nyawa bayi. Direktur, ini darurat. Seorang pasien dengan ancaman keguguran baru saja dibawa masuk, dengan risiko pendarahan hebat kapan saja. APA. Dr. Clara. Ayo kita periksa. AO. Epinephrine CPAP. Vivian. Dokter, istri saya akhirnya hamil. Anda harus menyelamatkan bayi saya. Clara, kamu kembali. Aku hanya lewat. Aku membawakanmu buah. Terima kasih. Aku tidak percaya suami yang selalu ku percaya akan mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri. Dan mereka bahkan punya anak bersama. Istri saya selalu sehat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong jangan khawatir, Bapak. Kami akan melakukan yang terbaik. Oh, benar, Dr. Clara. Oh, benar, Dr. Clara. Didrotstrone. Estradiol Valrate. Kondisi pasien stabil. Dr. Clara. Untungnya Dr. Clara ada di sini hari ini. Kalau tidak, nyawa pasien dan bayinya tidak akan terselamatkan. Kondisi bayi hanya stabil sementara. Dalam 2 jam, prosedur pencegahan keguguran harus dilakukan. Kalau tidak, kemungkinan besar ibu dan bayi akan meninggal. Tapi Dr. Clara, operasi ini sangat sulit. Bahkan, hanya Anda yang bisa melakukannya. Tugas dokter adalah menyembuhkan. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat mereka mati. Kirim pasien kembali ke bangsal dulu. Aku akan melakukan operasi dalam 2 jam. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Clara. Sayang, dalam hidup ini, aku hanya akan mencintaimu. Hello, Clara. Kamu di mana sekarang? Aku masih di perusahaan. Bapak Santoso baru saja mengirimku dalam perjalanan bisnis. Aku baru saja akan memberitahumu. Oh, benar. Aku tidak akan pulang selama beberapa hari. Masih ada makanan di kulkas. Ingat untuk menjaga diri. Benarkah? Dari yang kulihat, kamu tidak dalam perjalanan bisnis. Kamu bersama Vivian. Kan? Clara, dengarkan aku.
Tidak perlu menjelaskan. Ethan, saat kamu menangis terseduh-seduh, memohon dokter menyelamatkan Vivian. Memanggilnya istrimu. Semua penjelasan menjadi tidak berarti. Aku tidak pernah menyangka. Vivian, aku selalu menganggapmu sebagai sahabatku. Namun kamu diam-diam melakukan perbuatan kotor di belakangku. Jadi kenapa, Clara? Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku suka memakai piyamamu, dan menggunakan pria. Lagi pula, ini sangat mendebarkan. Vivian, APA, kamu masih melindunginya, Clara, hanya mandul. Kamu berjanji bahwa selama aku melahirkan bayi ini, kamu akan menceraikannya dan menikahiku. Menikahimu? Vivian, operasi kedua diperlukan untuk kehamilan ini. Apakah kamu dan bayimu akan selamat? Masih dipertanyakan. Apa yang membuatmu begitu sombong? Clara, hentikan amarahmu yang impoten. Kamu hanya mengutukku. Aku dengar dalam perjalanan kembali ke bangsal. Baikku. Sedang dirawat oleh murid dari penyembuh berhati mulia, penyembuh ajaib. Dengan dia di sini, bayi ini akan lahir dengan selamat. Benarkah? Kurasa kamu belum tahu kan? Akulah yang menyelamatkanmu, murid dari penyembuh berhati mulia. Penyembuh ajaib. APA. APA. Haha, aku tidak salah dengarkan, Clara. Kamu pikir hanya karena kamu seorang OBG, kamu bisa menumpang ketenaran penyembuh ajaib? Itu lelucon besar. HMPH, tepat sekali. Hentikan gertakan. Clara, kita sudah bersama bertahun-tahun. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lagi pula, Vivian sudah mengandung anak keluarga Jiang kita. Aku bersamanya, sangat dibenarkan. Itu salahmu sendiri, karena tidak bisa punya anak. Aku tidak bisa punya anak? Ethan, cintaku telah membuatmu lupa siapa diri. Kau tahu, Dudu. Baiklah, selalu cerita lama yang sama. Clara, aku memberimu dua pilihan sekarang. Entah, kamu berlutut sekarang, dan meminta maaf dengan benar kepadaku. Aku bahkan mungkin mempertimbangkan. Setelah bayi ini lahir, apakah akan membiarkanmu kembali ke keluarga Jiang untuk menjadi bidan? Kalau tidak, keluar dari sini sekarang. Mulai sekarang, Ethan hanya akan menjadi milikku. Bajingan seperti Ethan? Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Namun, jika aku pergi sekarang, dalam 1 jam, prosedur pencegahan keguguranmu, tidak ada yang bisa melakukannya selain aku. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Oh, Kikiku. Vivian, kamu baik-baik saja? Oh, aduh, Siakerler. Terima kasih, penyembuh ajaib. Kamu berterima kasih pada orang yang salah. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, tidak. Pasti kamu, dasar wanita mandel, yang membawa sial pada cucuku, menyebabkan jijian keguguran. Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Bukan aku yang menabrak cucumu, jelas-jelas ayahnya. Lagi pula, jika aku pergi sekarang, nyawa cucumu benar-benar dalam bahaya. Apa maksudmu? Oh, Ebio. Wanita ini kebetulan melihat Vivian dan aku bersama. Dan dia langsung gila karena terkejut. Hei, dia tadi terus bicara tentang menjadi penyembuh ajaib. HMPH, jangan hiraukan dia. Ibu Ethan selalu menginginkan properti Clara. Meskipun aku hamil, Ethan masih ragu untuk menikahi. Hari ini adalah kesempatan sempurna untuk memaksa Ibu Ethan dan Clara untuk benar-benar bertengkar. Hanya dengan begitu aku bisa aman menikah ke keluarga Jiang. Bagaimanapun, dengan penyembuh ajaib di sini, tidak akan ada yang salah. Clara, aku tahu bahwa aku dan Ethan bersama dan tidak memberitahumu adalah kesalahan kami. Tolong jangan marah. Vivian, kamu. Vivian.
Clara, apa yang kamu lakukan? Sakit sekali. Baikku. Jalan. Beraninya kamu menyentuh bayi itu? Ini pembunuhan. Aku menyentuh? Ethan, sepertinya kamu tidak hanya berhati busuk, tapi juga buta. Dia jelas jatuh sendiri. Masih mencoba berdebat? Lihat Vivian, betapa kesakitannya dia. Bagaimana mungkin dia bercanda tentang hidupnya sendiri dan bayinya? Benar, Clara. Aku tahu kamu marah, jadi ketika kamu mengutuk bayi tadi, aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi bagaimana bisa kamu mendorongku? Vivian. Jalan. Aku tadinya akan menunjukkan belas kasihan padamu, tapi aku tidak menyangka kamu sekejam ini. Kamu benar-benar mencoba melukai cucuku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Aku melihatnya barusan. Tangan inilah yang mendorong Vivian, bikin begitu? NAK, hari ini. Lumpukan tangannya. Untuk membalas dendam ke kuku. Kamu tidak akan berani. Biar ku beritahu, aku baru saja menggunakan tangan ini untuk menstabilkan kondisi janin Vivian. Sebentar lagi, aku akan membutuhkan tangan ini untuk melakukan prosedur untuknya. Lumpuhkan tanganku, dan tunggu ibu serta bayinya meninggal. Masih menggerta? Di saat seperti ini kamu masih tidak menyesal? Kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan ibu dan bayi meninggal? Kamu ingin melindungi tanganmu? Kamu bermimpi. Ethan, aku tidak mencoba menakutimu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu. Kondisi janin Vivian sudah tidak stabil. Jatuh itu seharusnya menyebabkan progesteronnya meningkat, menyebabkan flek. Tapi dia tidak flek, yang berarti nyawa bayi dalam bahaya. Dia butuh operasi segera. Diam. Clara, apa kamu benar-benar berpikir aku anak 3 tahun? Dengan kata-kata kosongmu itu, siapapun yang sedikit tahu ginekologi, bisa mengarangnya. Dan kamu bilang hanya kamu yang bisa melakukan operasi? Mencucikan. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini. Aku akan melumpuhkan tanganmu ini. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan tanpa tangan itu. Ebio. Ethan, jangan sampai kamu menyesal. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Vivian, kami sudah memberinya pelajaran untukmu. Clara, jika kamu pergi dari bangsa lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Kamu harus keras kepala dan berakhir seperti ini. Apa kamu menyesal? Tidak ada yang perlu disesali. Vivian, sekarang setelah tanganku lumpuh, tidak ada seorang pun di seluruh rumah sakit ini yang bisa menyelamatkan. Hahaha. Beresik. Ethan, menurutku kita harus merobek mulutnya, agar dia tidak bisa berpura-pura menjadi penyembuh ajaib, dan bicara omong kosong lagi. Ide bagus. Sakit sekali. Vivian. Sakit sekali. Oh, perutku sakit sekali. Sakit. Vivian. Liu. Oh, tidak. Cepat, panggil dokter. Cepat. Vivian. Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi pasien sangat kritis. Cepat, cari penyembuh ajaib. Penyembuh ajaib. Dr. Clara. Dr. Clara. Tanggamu. Ada. APA. Hey. Anda, Direktur, apa Anda punya etika medis? Di saat seperti ini, dengan istriku dalam kondisi kritis, Anda malah mengkhawatirkan seseorang dengan luka tangan? Percaya atau tidak, aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Hanya tangan, Bapak.
Prosedur pencegahan keguguran istrimu hanya bisa dilakukan oleh Dokter Clara. Kondisi tangannya secara langsung memengaruhi nyawa istrimu dan janin. Cepat, bawa Dokter Clara untuk diperban. Berhenti. Memengaruhi nyawa cucuku? Dengan penampilannya yang membawa sial, beraninya dia disebutkan. Bersemendengan kekuku? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian para dokter hanya saling menutupi. Untuk mengobati tangan Clara dulu. Hanyalah alasan yang sengaja dibuat. Alasan? Berapa banyak orang yang mengantre di luar, memohon Dokter Clara untuk melakukan operasi, dan mereka bahkan tidak bisa mendapatkan janji temu? Kalian semua benar-benar tidak rasional. Dr. Clara, aku akan mengurus ini di sini. Tolong cepat pergi untuk diperban luka. Dokter Clara, aku akan mengurus ini di sini. Tolong cepat pergi untuk diperban luka. Hei kamu. Oh, ibu, lupakan saja. Vivian masih menunggu operasi mereka. Setelah operasi selesai, kita akan mengajukan keluhan. Tunggu, jangan tertidur. Dokter Budi, pasien sepertinya kehilangan kesadaran. Suntik tramadol. Hei. Prognosis pasien sangat buruk. Janin di rahimnya sudah berhenti bergerak. Nitroglycerin. Pertama, pertahankan tanda-tanda vital pasien. Berhenti? Jerican Janin? Apakah itu berarti aku keguguran? Lagipula. Vivian sekarang mengandung pewaris keluarga kita. Bagiku untuk bersamanya. Sangatlah dibenarkan. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa punya anak? Ethan bersedia menikahiku. Sebagian besar karena dia berpikir, aku hamil. Jika dia tahu aku keguguran, dia mungkin kembali ke Clara. Maka, hidupku akan sengsara. Tolong, aku mohon padamu. Lakukan ini untukku. Bantu aku menyembunyikan keguguranku. APA, Nona Vivian, kami tidak bisa melakukan itu. Benar, Nona Vivian. Ini tidak hanya melanggar etika medis, tapi juga bertentangan dengan peraturan rumah sakit. Kami harus menyimpan catatan untuk setiap operasi. Tunggu. Oh Tuhan, tolong berkati kami. Berkati kukuku yang berharga. Oh, dokter. Bagaimana keadaan Vivian? Mungkinkah cucuku tiada? Kondisi pasien sekarang stabil. Oh, syukurlah. Kukiku memang. Didikterkan untuk bersama kami. Dia benar-benar putraku. Vitalitasnya sangat kuat. Terima kasih, dokter. Jalan Clara itu hanya menakut-nakut. Sudah cukup buruk dia tidak bisa punya anak sendiri, tapi dia harus mengutuk cucu. Lihat, cucuku baik-baik saja. Tangannya seharusnya lumpuh. Oh, Vivian, tidak apa-apa. Oh, aku akan pulang dan merebus ayam untuk membantu Vivian memulihkan kekuatannya. Tentu saja. Sayang, kamu luar biasa kali ini. Setelah bayi ini lahir, aku pasti akan menebus kesalahanku pada. Kondisi pasien stabil. Dia akan menginap untuk observasi malam ini. Tidak ada masalah besar, dan dia bisa pulang besok. Untuk pemilihan di rumah. Oh, bagus. Kembali, kosongkan kamar jalang itu, dan siapkan. Agar Vivian bisa beristirahat dan menjaga kehamilan sampai melahirkan. Ibu, bagaimana kabarmu? Clara, kenapa suaramu terdengar sedikit serak? Hanya flu. Ibu, aku mengkhawatirkanmu. Ibu baru saja menjalani operasi bypass jantung. Ibu harus istirahat dengan baik.
Oh, benar. Aku harus menjadwalkan waktu. Dengan jasa pindahan untuk mengeluarkan semua barang-barang Ethan sampai APA Panyang perlu dibuang. Aku tidak menginginkannya. Ini, dan ini, tidak menginginkan semua ini. Sampah APA ini, hentikan sampah tak berguna, bahkan tidak bernilai sebagai barang rongsokan. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Bayi Vivian baik-baik saja. Jadi tentu saja kami mengosongkan kamar agar Vivian bisa menjaga kehamilan sampai melahirkan. Bagaimana mungkin bayinya bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin bayinya bisa diselamatkan? Ya, Clara. Peiku benar-benar kuat. Meskipun kutukan dan ancamanmu, dia selamat. Kamu pasti sangat kecewa, kan? Tidak ada yang perlu dikecewakan. Tapi ini rumahku. Kamu tidak punya hak untuk tinggal di rumahku. Atau menyentuh barang-barangku tanpa izin. Clara, betapa tidak berperasaannya kak. Vivian hanya akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Apa kamu benar-benar perlu bersikap begitu memusuhi? Maaf, Dr. Clara. Mengkingka? Jalan itu. Dia tidak akan menemukan APA kan? Tapi itu tidak masalah. Menurut catatan medis Dr. Budi, prosedur pencegahan keguguranku berhasil. Bahkan jika dia mencurigai sesuatu, dia tidak akan punya bukti. Clara, kamu hanya ayam mandul. Vivian sedang mengandung pewaris keluarga kami. Jadi dia pantas tinggal di sini. Jangan lupa. Aku membeli rumah ini sebelum menikah. Hanya namaku yang ada di sertifikat. Karena kamu sangat ingin tinggal di sini. Baiklah. Dengan harga pasar. Menyewakan rumah ini setiap triwulan. Aku akan manage $100,000 sebagai sewa. Bagaimana kalian akan membayar? Clara, $100,000? Kamu benar-benar bermimpi besar. Kamu hanya bermimpi. Tepat sekali, Clara. Mengingat persahabatan kita, bagimu untuk bersikeras mengatakan hal-hal seperti itu tidak ada gunanya. Bagaimana dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun ini? Persahabatan kita membuatmu menggoda suamiku, menghasutnya untuk melumpuhkan tanganku. Dan sekarang, meskipun kamu keguguran, kamu mengarang bayi yang tidak ada. Untuk menduduki rumahku dengan dalih beristirahat, benar begitu? Keguguran? Clara, apa maksudmu dengan itu? Tepat seperti kedengarannya. Ethan, bisakah kamu menggunakan otakmu? Kehamilan Vivian tidak stabil. Situasinya sangat kritis saat itu. Tidak bisa bertahan dari jatuh terakhir itu. Vivian. Ethan, apa maksudmu dengan ini? Kamu lebih memilih percaya aku berbohong padamu, percaya seorang dokter akan mengambil risiko besar untuk memalsukan catatan medis, dan kamu menolak percaya bahwa dia pembohong? Jalan ini, dia akan menjadi ancaman cepat atau lambat. Bagaimana kondisi Vivian sebenarnya? Kita bisa menanyakan dengan jelas di rumah sakit saat pemeriksaan kehamilan berikutnya. Sebelum itu, tidak perlu Baiklah, NAK. Wanita ini tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Terakhir kali, dia menggertak tentang menjadi penyembuh ajaib. Kurasa dia hanya ingin menipu kita agar sehingga dia bisa mengambil kembali rumah itu. Kami akan tinggal di rumah ini selamanya. Jadilah pintar dan pergi. Oh, benar, Clara. Aku melakukan ini demi anak. Demi tahun-tahun kita sebagai suami istri, tolong bersabar sebentar, pindah saja sebentar. Setelah Vivian melahirkan, aku akan segera menyuruhnya pindah. Aku pasti akan menebus semuanya pada... Tidak perlu. Ethan, aku hanya ingin tahu, bagaimana jika dia tidak bisa punya anak? Kalau begitu, bisakah kamu keluar sekarang?
dan ganti rugi padaku karena melukai tangan penyembuh ajaib dan semua kerusakan pada rumahku? Clara, aku hanya melukai tanganmu karena terburu-buru. Karena kamu mengutukku di rumah sakit. Tidak terjadi apa-apa kan? Kenapa kamu terus menggangguku tentang itu? Apakah aku akan melepaskannya atau tidak? Kita akan segera tahu. Ethan, apakah kamu berani bertaruh? Baiklah. Jika kamu benar-benar penyembuh ajaib. Dan Vivian Kikukiran serta menipuku. Aku bahkan akan masuk penjara. Anakku. Vivian dan aku sudah saling kenal bertahun-tahun. Dia selalu berhati baik. Dia mengikutiku tanpa status atau gelar, dan memberikan segalanya padaku. Aku percaya padanya. Aku punya teman yang merupakan dokter kandungan terkenal di ibu kota. Dia bisa datang sekarang, dan secara pribadi memeriksa Vivian. Tunggu. Ethan, kamu sama sekali tidak bisa membiarkan wanita ini mengendalikanmu. Tidakkah kamu sadar? Dia sudah menggunakan provokasi. Tidak peduli siapa dia berani mengutuk bayiku di rumah sakit. Bahkan jika aku melukai tangannya, dia pantas mendapatkannya. Lagi pula, dia bilang itu temannya. Mungkin mereka bersekongkol sebelumnya, dan sebagai sahabatnya, aku tahu selama ini bahwa Clara mandul. Itu karena dia sebelumnya hamil dan keguguran dengan seorang pria, jadi dia kehilangan kesuburannya. Vivian. Baiklah. Clara, apakah kamu benar-benar ingin bertindak sejauh ini? Baiklah. Bagaimanapun, kamu akan menceraikan Ethan. Aku akan memberitahu ibumu. Kamu tidak keberatan kan? Tunggu. Ibu memiliki nilai-nilai yang sangat tradisional. Dia selalu sangat menghargai Ethan. Kondisinya tidak stabil sekarang. Jika dia tahu aku bercerai, dia mungkin menjadi gelisah, memperburuk kondisinya, dan pergi untuk selamanya. Aku masih perlu menyembunyikan perceraian darinya untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu tinggal. Mengancam orang. Siapapun bisa melakukannya. Ebiu. Kamu memang punya caramu sendiri. Hahaha. Vivian. Jangan takut. Atau memengaruhi suasana hati. Kalau tidak, itu bisa membahayakan kelahiran cucuku. Hahaha. Baik, Ibu. Hei, aku butuh bantuan. Tolong jaga ibu untukku. Terima kasih. Setelah ibu tenang, Ethan, keluargamu akan membayar semuanya. Aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Oh. Vivian. Apakah Kyuki mengganggumu hari ini? Dia sangat aktif. Dia baru saja menendangku. Haha. Uang tutup mulut? Vivian. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ibu, kamu salah. Sahabatku baru saja memintaku pergi berbelanja. Sangga. Vivian. Apakah yang dikatakan Clara benar? Kamu, bagaimana bisa begitu? Vivian. Ebiu. Ada apa dengan kalian berdua? Vivian, ayo. Coba sup ini. Aku tidak mau minum. Pertama, Ethan tidak percaya pada. Hampir termakan omong kosong Clara. Sekarang bahkan, Ibu Wati tidak percaya pada dan dia merebut ponselku. Aku mengandung anak kalau Argajong.
Jika kalian memperlakukanku seperti ini, aku tidak mau bayi ini lagi. Vivian. Oh, tidak. Vivian. Aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Ethan, jalan kecil ini, kenapa dia begitu dramatis? Ebio, kamu memang luar biasa. Vivian sedang hamil. Jadi tolong jangan berdebat dengannya. Siapa yang berdebat dengannya? Hah? Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Dia bahkan tidak mengizinkanku melihat pesan teks di ponselnya. Bukankah itu normal? Karena Vivian tidak ingin kamu melihatnya. Dia pasti punya privasinya sendiri. Ibu, berhentilah bertanya. TAPI, Ethan. Aku sedikit lelah, aku ingin tidur siang. Baiklah, oke. Ayo. Ayolah, ayo. Baiklah, ayo. Tina, jalan itu hampir membongkar rahasia. Kenapa terburu-buru? Aku akan memberimu uang tutup mulut. Tapi kita perlu berimu langsung untuk pertukaran. Aku harus mendapatkan catatan medis asli. Bayar di tempat. Sekarang semuanya beres. Bahkan jika Clara, jalang itu, ingin datang ke rumah sakit untuk memeriksa catatan medis asli, dia tidak akan menemukannya. Urusan Suster Ayu sudah beres. Vivian, jika kamu butuh bantuan lebih lanjut, hubungi saja aku langsung. Oak. Legibula, Kegeranku, tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Aku juga perlu mencari cara untuk menjebak Clara, jalang itu. Aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Masih mencoba menjebakku? Vivian, aku tidak akan memberimu kesempatan itu lagi. Oh, Vivian. Kamu seharusnya di rumah beristirahat selama kehamilanmu. Kamu dari mana saja? Demi QQQ. Agar aman, aku akan mentolerir jalan kecil ini untuk sementara. Tapi jika aku tahu, jalan Kessel ini benar-benar membohongiku, aku akan membuatnya membayar mahal. Ibu Wat, aku hanya berjalan-jalan di sekitar sini. Oh, ini sup ikan yang baru dibuat. Cisipai. Aku sudah minum sup ikan 7 hari berturut-turut. Ugh. Ibu Wat, aku tidak enak badan. Aku ingin naik dan istirahat. Hei, bagaimana bisa begitu? Tubuhmu sudah sangat rapuh. Jika kamu tidak menutrisinya dengan benar, bagaimana jika cucuku kekurangan gizi? Sup ikan ini, aku merebusnya selama 3 jam. Hei, minumlah. Aku tidak mau minum. Aku tidak mau minum. Jalan Kessel. Aku sudah memberimu kelonggaran. Dan sekarang kamu berani menyiramku. Aku. Ketika Clara di sini, dia tidak pernah berani memperlakukanku seperti ini. Apapun yang kubuat, dia akan makan. Kamu tidak hanya pilih-pilih, tapi sekarang, kamu bahkan berani menyentuhku. Kamu sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu. Ibu Wat. Hey! Vivian, Ebio, Hentikan. Ada APA sekarang? Ethan, aku benar-benar tidak bisa tinggal dengan ibumu lagi. Vivian, aku tahu kamu sedang kesulitan. Tapi ibu, dia juga bermaksud baik. Lagipula, jika dia pindah, akan sulit mencari tempat, dan kita harus membayar sewa. Sekra keseluruhan. Berapa banyak lagi yang akan kita keluarkan? Jadi kamu hanya akan melihat diperlakukan buruk setiap hari? Oh, ayolah. Tidak apa-apa, besok. Aku akan bicara dengan ibu. Oh, gadis baik.
Aku ingat, Clara punya rumah lain. Meskipun wanita itu menunjukkan penghinaan padaku terakhir kali. Bagaimanapun, kami sudah menikah bertahun-tahun. Jika aku hanya menggunakan sedikit trik dan memainkan kartu simpati, wanita itu pasti akan luluh dan menyerahkan rumah yang lain padaku. Siapa itu? Siapa yang membuat keributan di tengah malam? Silent. Aduh, sakit sekali. Baiklah, Clara, kamu masuk tanpa izin. Bukan aku yang masuk tanpa izin, tapi seluruh keluarga. Ethan. Tidak pejelai celerit apa pun sangat dibenarkan bagiku untuk pulang. Lalu kenapa kamu membawa begitu banyak pria pulang? Begitu. Clara. Aku tidak menyangka kamu bermain sangat liar. Kamu masih luar biasa. Hei. Saat kamu bersamaku, apakah kamu sering membawa begitu banyak pria pulang? Kamu sudah sering berganti pasangan. Makanya kamu tidak bisa punya anak. Ethan. Jaga bicaramu. Silent. Aku. Orang-orang ini semua di sini untuk membantuku penahan. Karena kamu menduduki rumahku dan mengancam nyawa ibuku. Aku tidak punya pilihan selain menenangkan ibuku dulu, lalu mencari lebih banyak orang untuk membantu menggesermu. Buang semua barang bawaan keluar dari rumah ini. Jangan khawatir soal kerusakan. Baik, Nona. Hei, aku bilang hei. Kamu berani. Kamu hei. Hei, kamu. Hei. Oh, tidak. Hei, ini. Astaga, apa yang terjadi di sini? Hei, itu barang-barangku, jangan sentuh. Oh, ibu. Orang-orang ini terlihat seperti preman. Aku tidak berani macam-macam dengan mereka. Hei, kamu orang tua, mereka pasti tidak akan menyentuh. Pergi, hentikan mereka sekarang. Pergi. Dasar monster tak berarti. Dengan tubuh tua ini, bagaimana jika mereka mendorongku? Itu akan mengerikan. Oh tidak, semua barang kami hampir dikosongkan. Astaga. Hentikan. Tengah. Kemerla. Seseorang masuk secara paksa ke rumah kami dan membuang semua barang kami. Tolong bantu. Masyarakat hukum macam apa ini? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Mari kita lihat. Vivian. Aku wanita hamil, dan ada orang tua di rumah. Mereka preman. Mereka pernah ke sini sebelumnya. Beraninya kita menyinggung mereka? Tidakkah menurutmu mereka memanfaatkan kemalangan kami? Bagaimanapun, Clara baru pindah ke sini belum lama. Tidak ada yang tahu situasinya, jadi tidak ada yang akan membelanya. Ini keterlaluan. Kamu tidak terlihat seperti orang yang keras dan dingin. Aku tidak percaya kamu sekejam ini. Tepat sekali. Tidak peduli dendam apa yang kamu miliki, bahkan jika itu tentang utang, kamu tidak bisa menyerang wanita hamil dan orang tua. Semuanya. Kita banyak sekali. Apakah kita akan membiarkan 3 preman menindas wanita hamil dan orang tua? Kembalikan barang-barang mereka. Ini waktu yang tepat untuk menjebak Clara, agar dia tidak terus mencurigai keguguranku dan membongkarku. Vivian. Clara, tidak peduli seberapa besar kamu membenciku, kamu tidak bisa menyakiti bayi di perutku. Dasar penyihir beracun, beraninya kamu mendorong wanita hamil. Jangan harap bisa lari. Siapa yang mendorongnya? Dia jelas jatuh sendiri. Lagi pula, tidak ada bayi di perutnya sama sekali. Apa maksudmu dengan itu? Bukan hanya aku tidak layak. Aku akan sepenuhnya membongkar kebohongannya. Sakit sekali. Vivian. Ethan, aku merasa bayi kita menggeliat kesakitan di dalam diri. Dia mungkin tidak akan selamat. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Dasar pembunuh, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Bapak Ethan, saya sangat menyesal. Nona Vivian, dia kegigiran, APA. Nona Vivian sudah keluar dari bahaya. Dia sudah dipindahkan ke bangsal.
Kekuku yang berharga. Hilang begitu saja. Ini semua salah Clara, dasar jalang. Jika dia tidak membuat masalah, Vivian tidak akan terluka. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Membayar dengan nyawaku? Ethan, kamu ingin aku membayar dengan nyawaku untuk bayi yang bahkan tidak pernah ada? Secara hukum, tidak ada dasar untuk itu. Kamu masih berani membantah sekarang? Aku sudah melihat rekam medis Vivian. Operasi sebelumnya adalah untuk menyelamatkan bayinya. Namun, anak yang sudah kami coba keras, untuk selamatkan, Dibuna olah tukang jegel sepertimu. Tepat sekali. Semua orang di sini malam ini bisa bersaksi bahwa kamu mendorong Vivian dari tangga, menyebabkan dia keguguran. Kamu pembunuh, Clara. Jangan kira kamu satu-satunya yang bisa memanggil bala bantuan. Aku akan memanggil 10 preman ke sini sekarang. NAK. Ebio, jangan khawatir soal itu. Payennya sudah tiada. Aku akan mencari seseorang untuk menghadapinya, lalu masuk penjara. Ethan, kamu benar-benar sangat setia pada Vivian, membiarkannya mempermainkanmu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa itu? Bagaimanapun, keguguran tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Aku juga perlu mencari cara untuk menjebak jalang Clara itu. Itu satu-satunya cara. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ingat, Vivian saat ini tidak punya sumber penghasilan. Jadi uang tutup mulut yang dia berikan pada Centing hanya bisa berasal dari uang yang kamu berikan padanya. Jika kamu meragukan keaslian video ini, sebaiknya kamu periksa pengeluaran keuangannya. Dasar jalang kecil ini. Terakhir kali dia sangat tertutup, dan tidak mau membiarkanku melihat ponselnya. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku sudah hidup hampir sepanjang hidupku, dan aku belum pernah dipermainkan seperti ini. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku pembunuh? Salah paham, salah paham. Nona muda, aku akan kembali dan menjelaskan untuk di depan para tetangga. Cepat, cepat, cepat. Clara, jangan sombong. Vivian pasti takut membuatku kesal. Makanya dia berbohong padaku saat itu. Bagaimanapun, dia masih 100 kali lebih baik darimu. Dasar Iron Mandel. Dia membencimu dan ingin menjebakmu. Itu dapat dimengerti. Siapa suruh kamu terus mengutuk anaknya? Jangan harap aku menyesalinya. Kamu menyesal atau tidak, apa hubungannya denganku? Oh, ngomong-ngomong, Ethan, ada sesuatu yang perlu aku beritahukan padamu. Mengenai kita tidak punya anak selama ini. Sebenarnya itu sama sekali bukan masalahku. Tapi kamu punya. Vivian. Vivian. Ya ampun. Nona Clara. Kami sudah meninjau hasil tes Anda dan suami Anda. Laporan Anda baik-baik saja, tapi suami Anda menderita azoospermia. Dalam situasi ini, jika Anda ingin punya anak, saya khawatir tidak ada harapan. Aku tahu. Ethan sangat bangga. Jika dia tahu dia menderita azoospermia, dia mungkin ingin mati. Masalah ini lebih baik dirahasiakan darinya. Ethan, hal yang tidak kukatakan tadi, kau akan segera mengetahuinya. Dasar jalang kecil, akan kubunuh kau. Dasar jalang kecil. Beraninya kau membohongi. Aku. Demi Kyukiku. Aku menahan diri setiap hari dan menoleransi sikapmu. Melayanimu dengan sepenuh hati. Siapa sangka cucu sudah tiada sejak lama. Akan kupukul kau sampai mati, dasar jalang. Akan kutampar kau sampai mati. Hentikan. Ya ampun. Kau. Ethan, tahukah kau? Saat aku baru saja tiba di bangsal, aku melihat jalang kecil ini bersekongkol dengan perawat. Membicarakan
Bagaimana menghadapi pernyataan kami? Ini benar-benar tak tahu malu. Ethan, kau tidak boleh melanjutkannya hari ini. Akan kupukul jalan kecil ini sampai mati. Oh, Ibu. Anak bisa dikandung lagi. Lihatlah Ibu, terlihat sangat galak. Tidak heran Vivian tidak berani memberitahu Ibu tentang kegirannya. Aku galak? Ethan, apakah kau lupa? Siapa yang membesarkan? Sejak bayi? Ha? Kau memilih istrimu daripada ibu. Aku sangat menderita. Saat Clara di sini, dia tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Sudahlah, sudahlah. Oh, sudahlah, Ibu. Mengenai Vivian, aku akan bicara dengannya. Meskipun ada banyak wanita yang bisa punya anak, tidak harus Vivian. Namun, aku tidak ingin berubah untuk saat ini, Ibu. Aku akan mengantar Ibu pulang dulu. Vivian. Ibu sedikit tidak senang karena kau menyembunyikan keguguran darinya. Toh, dia masih sedikit tidak senang. Kita harus tetap mencoba punya anak lagi segera untuk membuatnya senang. Tentu saja aku bersedia punya anak lagi denganmu. TAPI. Ibu Wati baru saja memukulku hari ini. Itu satu hal, ini hal lain. Aku ingin dia meminta maaf padaku. Vivian. Aku tidak seperti Clara yang lemah itu. Aku harus memberinya pelajaran tentang temperamen ibunya. Haha. Vivian, apakah kau masih kesakitan? Menurutmu? Lihat di sini. Di sini. Ini semua dari cakaranmu kemarin. Haha. Makan bubur ini. Aku tidak mau bubur. Bagaimana kalau Ibu Wat pergi ke seberang rumah sakit? Dan balikan aku pangsik tua? Baiklah. Dasar jalan kecil. Beraninya kau memperlakukanku seperti pembantu. Jika Clara tidak mandul, dia 1000 kali lebih baik daripada wanita itu. Ibu Ethan sendiri yang memasak bubur ini. Cemburu? Ada APA? Clara, jangan kira aku tidak tahu bahwa kau memberikan bukti keguguran itu kepada Ethan. Kurasa kau pasti Sangat marah sekarang. Meskipun kau membongkar kebohonganku, Ethan, bukan hanya tidak melakukan apa-apa padaku, bahkan ibunya melayaniku dengan baik. Clara, oh Clara. Aku ingat dulu di sekolah, semua orang bilang kau adalah Deb. Tapi kau malah jatuh cinta pada Ethan. Dan dengan rendah hati mengejarnya. Tapi pada akhirnya, pria yang kau kejar, bukankah dia masih patuh menjadi anjing peliharaanku? Jadi kau sengaja meneleponku.
Hanya untuk mengatakan ini? Tentu saja bukan hanya itu. Aku juga ingin memberitahumu betapa menyedihkannya seorang wanita ketika dia tidak bisa punya anak. Bahkan jika kau meninggalkan Ethan, pria berikutnya, selama dia tahu kau tidak bisa punya anak, akan tetap membenci. Ini adalah antara aku dan calon suamiku. Aku bahkan belum mengkhawatirkannya. Vivian, kenapa kau mengkhawatirkanku? Kau. Lupakan saja. Seseorang yang dibenci pria dan yang tidak akan pernah bisa menjadi ibu seumur hidup ini. Aku tidak peduli padamu. Aku hanya ingin memberitahumu. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Priamu, segala yang kau miliki, hanya akan menjadi milikku. Masalah yang kuminta kau selidiki tadi, bagaimana hasilnya? Sangat lancar. Saya menemukan bahwa Nona Vivian memiliki pasangan pria tetap. Mereka bertemu 2 kali seminggu. Ini foto pasangan pria itu. Sekolah kejuruan Westwood. Finn. Sepertinya Vivian sedang merayu Ethan. Sambil menggunakan uangnya untuk memelihara seorang pria muda di samping. Dia cukup menikmati dirinya sendiri. Ini adalah waktu yang dikonfirmasi mereka bertemu. Dan ini informasi kontak pasangan prianya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Finn, kan? Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Nenek sihir itu hanya membeli beberapa bakpao dan butuh waktu selama ini? Ugh. Akhir-akhir ini sibuk sekali. Ini semua karena nenek sihir itu mengawasiku begitu ketat. Aku sudah lama tidak menghubungi Finn. Vivian. Finn, bagaimana kau menemukanku di sini? Aku bertanya-tanya, kenapa aku tidak mendengar kabarmu akhir-akhir ini? Jika aku tidak datang ke sini, aku tidak akan tahu. Kau sebenarnya ingin menikahi Ethan. Dan kau diam-diam menggugurkan anak kita. Bakpao dari tempat itu. Pada jam sejenis setiap hari. Begitu banyak orang mengantre. Jalang ini. Dia hanya mencari cara untuk sengaja menyiksaku. Ugh. Dia bukan istri. Dia adalah ratu sialan. Jika bukan karena anak ini, kau mungkin juga membujuk Clara kembali. Ebio. Bukankah kau bilang kau hanya mengincar uangnya? Dan hanya bermain-main dengannya? Bagaimana bisa berubah menjadi kau sangat ingin menikah dengannya? Finn, pernikahanku dengan Ethan sebenarnya hanya demi uangnya. Tentu saja, kaulah yang paling kucintai. Mengenai anak kita, aku selalu sangat berhati-hati, berusaha sekuat tenaga melindunginya. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan bayi itu. Selama pemeriksaan prenatal, dokter memberitahuku, bayi itu memiliki cacat bawaan dan tidak bisa dipertahankan sampai lahir. Finn, pikirkan baik-baik, daripada membiarkan anak itu menderita karena cacat bawaan. Mungkin menggugurkannya adalah hal yang baik. Tidakkah menurutmu begitu? Omong kosong, hari-hari apanya. Lagi pula, aku seorang atlet, sehat dan kuat. Tubuhku sangat bugar. Jangan berani-beraninya kau mencoba menyalahkan ini padaku. Apa kau pikir, Senua orang seperti Ethan itu? Yang tubuhnya tidak berguna dan tidak bisa punya anak? Ethan. Enyo. Siapa kau? Berani menyebarkan rumor bahwa aku tidak berguna di ranjang? Aku akan membunuhmu hari ini.
Aku ayahmu. Ethan, aku dulu sering mendengar Vivian mengeluh setiap hari tentang betapa tidak bergunanya dirimu. Tidak berguna. Sekarang aku akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Vivian, apa maksudnya itu? Persis seperti kedengarannya. Ethan, kau mungkin belum tahu. Bayi di perut Vivian, anak yang dikandungnya, adalah anak. Ketika Vivian diketahui hamil, kami menghitung siklusnya. Itu terjadi selama hari-hari kami bersama. Kemudian, Vivian diam-diam mengambil sperma MU untuk diuji. Coba tebak? Hasil tes menunjukkan kau menderita astenospermia, jadi tidak mungkin kau bisa menghamilinya. Bagaimana ini mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Omong kosong belaka. Rumor, kau pasti menyebarkan rumor. Aku bisa membuktikan dia tidak menyebarkan rumor. Aku bisa membuktikan dia tidak menyebarkan rumor. Namun, dengan kata lain, laporan tes yang diterima Vivian memang tidak terlalu akurat. Clara, kau tahu kondisi fisikku yang terbaik, kan? Cepat, dan kau seorang dokter. Beritahu mereka sekarang. Beritahu mereka aku baik-baik saja. Sekarang kau ingat bahwa aku seorang dokter? Baiklah, Ethan. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Kau tidak menderita astenospermia. Kau menderita azoospermia. Dengan kata lain, dengan astenospermia, masih ada kesempatan untuk hamil atau melakukan IVF. Tapi kau bahkan tidak memiliki kesempatan itu. Kau tidak akan pernah memiliki anak sendiri seumur hidup ini. Omong kosong. Kau pasti berbohong padaku. Vivian, cepat, beritahu aku, bayi di perut itu anakku, kan? Ini adalah laporan tesmu. Dari saat kita pergi untuk pemeriksaan bersama, aku menyimpannya setelah aku mendapatkannya. Kau bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika aku mengetahui kau menderita azoospermia, pikiran pertamaku adalah, kau adalah orang yang sangat bangga. Jika aku memberitahumu tentang ini, kau tidak akan bisa menerimanya. Itulah mengapa aku menyembunyikannya darimu. Aku hanya mengatakan tubuhku butuh penyembuhan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kemudian, aku diam-diam mencari bantuan medis untukmu berkali-kali. Tapi azoospermiamu tidak ada harapan untuk disembuhkan. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi aku tidak pernah menyangka, Ethan, kau akan begitu tidak tahu malu. Hanya karena kau pikir aku mandul. Kau tidak hanya berhubungan dengan wanita lain, tapi kau juga menggunakan ini sebagai alasan untuk merencanakan mengambil hartaku. Dan terus-menerus meremehkan serta mengejekku. Dan ibumu, yang secara khusus mendapatkan jimat kesuburan, dan mengutukku setiap hari sebagai pertanda buruk. Mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pertanda buruk yang sebenarnya adalah kau, Ethan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hahaha. Jadi, aku melakukan semua ini untuk anak pria lain. Mempertahankan Vivian begitu lama. Dan bahkan meyakinkan ibuku untuk menelan harga dirinya. Dan aku bahkan mengkhianati istriku, yang begitu setia padaku, istri yang begitu baik. Aku merusak tangannya. Hahaha.
Muntahkan semua uang yang kuhabiskan untukmu. Persetan denganmu. Kau, beraninya kau menyentuh Vivian? Jika bukan karena uangmu, Vivian pasti sudah berhenti mentolerirmu sejak lama. Kau ingin Vivian mengembalikan uangnya dalam mimpimu saja. Pergi ke neraka, kalian semua. Ebiu. Anakku. Kau tidak bisa membunuh seseorang dan masuk penjara. Melakukan satu kesalahan, setelah yang lain. Ebiu. Doctor. Ebiu. Ya Tuhan. Ebiu, kau sudah bangun. Di mana Clara? Clara, Gia, tidak ada di departemen ini. Jika dulu, Clara pasti sudah bergegas untuk tetap di sisi. Hahaha. Ebiu, aku membeli ini saat berbelanja. Tolong coba dan lihat apakah pas. Siapa yang menyuruhmu membelinya tanpa bertanya? Itu buang-buang uang. Ini, Ibu. Ini sangat asin. APA Kautelai. Dokter bilang aku harus makan makanan hambar. Maaf, Ibu Wati. Aku akan segera membeli yang lain. Berhenti. Ini adalah aturan keluarga Jiang. Wanita yang belum punya anak tidak boleh duduk di meja makan. Kau bisa menunggu di luar. Dan bayar setelah kami selesai. Itu semua adalah saat kebodohan. Aku mengecewakannya. Aku dengan bodohnya kehilangan menantu perempuan yang begitu luar biasa. Kami mengecewakannya. Ebiu, jangan khawatir. Kesalahpahaman sudah terselesaikan. Aku akan pergi meminta maaf pada Clara. Dan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku padanya. Selamat, Dr. Clara. Cedera pergelangan tangan Anda pulih dengan sangat baik dalam waktu kurang dari sebulan. Anda akan bisa memegang pisau bedah dengan mantap lagi. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Anda begitu berdedikasi pada cedera pergelangan tangan saya selama ini, dan Anda selalu menyemangati saya. Kita sesama murid tidak perlu terlalu formal. Guru selalu mengatakan kepada saya bahwa saya harus menyembuhkan pergelangan tangan Anda. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi bidang medis. Kalau begitu, saya tidak akan menahan Anda dari pekerjaan Anda. Sampai jumpa lain hari. Clara, bisakah kita makan malam bersama malam ini? Hei, ku dengar Suster Ayu dan Dokter Budi dibawa polisi karena menerima suap. Benarkah? Ya, benar. Hei, Dr. Clara. Hingar Vivian. Terus main-main setelah kegugurannya, dan sekarang dia tidak bisa punya anak lagi. Clara, saya salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Bisakah Anda memaafkan kami? Clara. Ibu Wati, saya bisa mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi dengan selesai, Anda harus memberi saya kompensasi karena menghancurkan rumah saya dan melukai tangan saya. Oh, dan jangan ganggu saya lagi kecuali itu penting. Kompensasi tidak masalah, tidak masalah. Kartu berisi tabungan yang pernah saya dan ayah Ethan miliki.
Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Sebagai kompensasi saya telah menyalahkan diri sendiri dan merenung akhir-akhir ini. Memikirkan kebaikan Anda. Saya sangat bingung saat itu. Bagaimana saya bisa begitu tidak pandai menilai karakter? Clara. Saya benar-benar tahu saya salah. Ethan juga. Bisakah Anda memaafkan kami? Bisakah Anda kembali? Clara, saya mohon. Mama. Sayang. Jika Anda mau memaafkan saya akan membanting tulang untuk Anda sumber hidup saya. Saya akan mendengarkan apa pun yang Anda katakan. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Ibu Wati, tahukah Anda apa arti air mata Anda bagi saya sekarang? Itu sepenuhnya air mata buaya. Berlutut di depan saya, di depan umum seperti ini, hanyalah cara Anda membuat saya merasa bersalah dan menempatkan saya dalam posisi sulit, bukan? Jadi saya tidak punya pilihan selain memaafkan Anda dan melompat kembali ke dalam jebakan yang Anda pang untuk saya. Tapi Anda salah perhitungan. Kebanyakan orang di rumah sakit ini tahu seluruh cerita. Mereka tidak akan berpikir saya tidak punya hati. Bahkan jika beberapa orang bergosip, dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan, itu tidak layak disebutkan. Clara. Jadi tolong, pulanglah. Berhentilah menggunakan drama semacam ini untuk merasa senang dengan diri sendiri. Clara. Mama. Clara. Mama. Ethan. Aku tahu itu mengapa Clara begitu teguh denganku. Ternyata dia menemukan kesempatan kedua dalam cinta. Bunga matahari ini untukmu. Clara, semoga kamu tidak takut kesulitan apapun dengan masa depan yang cerah di depan. Terima kasih, Ethan. Clara. Aku memperingatkanmu. Mantan suami yang berkualitas, seharusnya seperti orang mati. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara atas nama istriku? Dia benar. Ethan, kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Tolong berhentilah membayangkan saya istrimu. Mulai sekarang, saya harap Anda menjauh dari hidup saya selamanya. Jika tidak, saya tidak keberatan memukul Anda setiap kali saya melihat Anda. Clara. Kamu. Clara. Setelah mengakhiri pernikahan yang tidak sehat, saya tiba-tiba menyadari bahwa kekosongan yang dulu disebut belahan jiwa saya kini terisi oleh diri yang utuh tanpa awalan. Dia memiliki cukup keberanian untuk menghadapi perubahan apa pun dan cukup keberuntungan untuk menyambut semua kebaikan dan cinta. Mulai sekarang, masa depan saya tak terbatas. Seluas Bintang dan Lautan.